Oke, hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Jadi Bapak akan share screen. Tolong dilihat timeline kita hari ini adalah sebagai berikut. Saya share screen dulu ya. Oke, bisa lihat? Bisa lihat ya? Bisa, Pak. Oke, ini hari ini kita akan belajar. Jadi urutannya seperti ini gitu ya. Kita akan lihat pembelajaran hari ini supaya anak-anak semuanya tahu gitu. Supaya kita mau ngapain sih hari ini gitu ya. Yang pertama itu adalah tanya jawab pembuka dulu 15 menit waktunya. Kemudian kita lihat nanti triple Pythagoras. Kemudian aplikasinya apa? Triple Pythagoras itu kita punya waktu 50 menit, kemudian refleksi 5 menit. Kalau dijumlah, berapa jumlahnya semua? Berapa jam? Berapa jam jumlahnya? Masa nggak bisa jam? 1 jam 10 menit. 1 jam? 1 jam 10 menit. 1 jam 2. 1 jam? 1 jam berapa? 1 jam 20 menit. Iya, 1 jam 20. Ya, kalau dijumlah kan 80 menit ini kan. Oke, itu untuk hari ini. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang Bapak akan tanyakan. Oke, bisa lihat screen-nya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, kita bisa kerja sama di sini semuanya gitu ya. Siapapun bisa. Kalau bisa ini pakai laptop enak sekali kerjaannya karena kita akan kolaborasi di sini. Kita pakai yang namanya Google Picture ya. Ini Google Picture. Jadi kamu carinya di sini nanti. Di sini more. Google Drawings ya. Nanti apapun kalian bisa drawing di sini. Di sini aplikasinya banyak gitu. Ini kalau mau ngetik, mau Excel, mau PowerPoint, mau bikin form gitu ya. Oke, dari kemarin yang kamu kerjakan tugasnya itu ada masalah nggak? Masalahnya biasanya kebanyakan di mana? Jujur, supaya Bapak tahu ya. Masalahnya kebanyakan biasanya di mana? Masalahnya di mana kebanyakan biasanya? Kalau kamu nggak jujur, Bapak nggak tahu gitu. Masalahnya di mana? Pas nyari triple Pythagoras, Pak. Oke, 1 triple Pythagoras. Sebentar kita bahas itu. Kemudian menentukan nilai A, B, C itu bisa nggak? Kalau teori Pythagoras kan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kan begitu ya? Nah, kalau disuruh menentukan nilainya itu bisa nggak? Oke. Nah, sekarang lihat. Oke. Bapak kasih soal tuh ya. Nah, silakan dijawab. Misalkan gitu ya. Kita punya A kuadrat itu. Oke, A kuadrat kemudian ditambah 5 kuadrat gitu ya. Ini semua bisa kemarin ya. Ini misalnya sama dengan 13 kuadrat gitu. Berapa A-nya? Gimana cara jawab ini? Coba dikerjakan dulu berapa A-nya gitu. Oke, saya share linknya ya. Nanti kamu bisa langsung ketik di sini gitu. Oke, Bapak share di chat. Nanti silakan kamu bisa klik, kamu bisa langsung bisa akses. Oke. Silakan diklik itu, nanti kita bisa akses di sini. Nanti kelihatan di sini siapa yang sudah masuk, kelihatan di atas sini ya. Oke, ada yang sudah masuk ini siapa ini? Oke. Nah, kamu bisa ketik di sini ya. Nanti kita sambil belajar gitu ya. Nah, kita akan memanfaatkan teknologi gimana sih? Oke, silakan dijawab Indri.
Gimana cara nyari A-nya gitu? Oke, silakan. Kalau mau bikin 13 kuadrat, sorry, saya ubah dulu ya. Sorry. Kok hilang dia? Halo. Oke, tunggu dulu ya, saya ubah soalnya. Nah, kok hilang dia? Oke, berapa tadi? 5 ya? Sorry. Oke, lihat caranya ya. Kalau mau bikin gitu ya, kita buat A kuadrat itu ini di blok aja, tekan kontrol titik gitu. Mau dia di atas ya. Kontrol titik lagi gitu ya. Tombol kontrolnya ditekan samaan sama titiknya gitu. Tambah 5 kuadrat itu ya. Saya blok aja ini, kontrol titik. Kontrol titik lagi mundur ya sama dengan 13 kuadrat. Oke, silakan diketik. Siapa yang mau jawab? Berapa A-nya? Di bawah ya? Oke. Satu-satu ya, jangan rebutan. Satu-satu, satu-satu. Oke, tulis saja jawabannya. A-nya berapa? Ditulis saja A sama dengan berapa? Tulis saja ya, nggak usah diketik lagi deh. Nanti saya jelaskan. A-nya berapa? Oke. A-nya saja, bukan A kuadratnya. A-nya saja ya. A-nya 144. Oke. Oke, sambil lihat ya. Kamu sudah lihat sendiri itu. Gitu. Oke, sudah ya. Oke, tolong jangan diketik sekarang giliran saya gitu ya. Oke, perhatikan sekarang. Oke, perhatikan. Ada yang belum paham? Di mana dapat 12? Oke, sudah. Halo, siapa yang ngetik itu tangannya? Oke, Rasyid, diam dulu ya. Oke, sekarang Bapak yang kerjakan, betul. Oke, sekarang di mana dapat 12 gitu ya. Kita punya ini gitu ya, saya copy aja gitu. Oke, berarti kalau kamu buat berarti saya punya A kuadrat itu ya. A kuadrat ditambah berapa? 5 kuadrat itu berapa? Tolong dijawab ya, biar aktif. 25. 25 sama dengan berapa? 25, Pak. 25. 169. 169. Oke, selanjutnya A kuadrat. A kuadrat Sama dengan 169 dikurangi 25. gitu ya. Oke, prosesnya begini. Yang ditanya A-nya berapa gitu ya. Kemudian baru kita tahu ini berapa? 144. Berarti A-nya saja berapa? 12 pangkat 2. 12 kuadrat. Nah, akar berapa? Kan itu ya? Berarti A-nya berapa? 12 kuadrat. 12 berarti ya, karena sudah ditarik akar maka A-nya 12 gitu ya. Artinya kalau A-nya masuk 12 maka jadinya dia 12 kuadrat tambah 5 kuadrat itu adalah 13 kuadrat. Ngerti ya? Ngerti.
Oke, satu lagi. Oke, saya biarkan ini gitu ya. Nah, sekarang saya ubah jadi X gitu. Kemudian di sini berapa ya? Oke, 12 gitu. 20. Nah, berapa X-nya gitu? Oke, berapa X-nya? Kalau mau di copy aja X-nya ini ya. Ini di copy, taruh di bawahnya boleh. X kuadrat ini ya. Ini X kuadrat ya, Rasyad. Karena beda nanti hasilnya, ini X kuadrat ini. Ya. Nah, di sini baru X gitu ya. X sama dengan akar berapa? Atau X kuadrat sama dengan berapa? 400 kurang 144 berapa? Di sini berapa? 400 kurang 144 berapa? 256. 256. Silakan diketik siapa nih? Rasyad, silakan diketik 256. Berarti X-nya berapa? X sama dengan 16. 16 ya. Nah, ketik nih Gus. Ya di sini pun ya. X sama dengan akar dulu dong, akar 256 gitu ya. Nah, dari sini baru ketahuan X sama dengan berapa? 16 gitu ya. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Oke, sekarang kita akan menyederhanakan bentuk akar. Perhatikan. Saya akan berikan satu soal gitu ya. Karena kemarin ada bentuk akar, anak-anak banyak yang bingung gitu. Sederhanakanlah. Bisa dilihat? Oke, misalnya saya punya akar 8 gitu ya. Anggap ini akar gitu ya, sorry. Oke, biar bagus, saya kasih ini aja. Ini enaknya pakai apa namanya? Langsung bisa dia ya. Akar 8 itu berapa sih? Gimana caranya ini mengerjakan? Bentuk akarnya biar lebih sederhana, gimana caranya? Ini bisa dikerjakan seperti ini, perhatikan. Bilangan kuadrat supaya hasilnya dikalikan bilangan kuadrat berapa dikalikan supaya hasilnya 8 gitu ya. Ini kan bisa ditulis 4 kali 2, benar ya? Bisa, Pak. Benar? Benar. Ya. Akar 8 itu, ini akarnya tetap ya, 8 itu adalah 4 dikalikan 2, gitu ya, makanya kita ubah dulu. Nah, setelah itu, baru kita keluarkan akar 4 dikalikan akar 2. Hasilnya sama nggak semua ini? Ini akar 8, 4 kali 2 juga 8, akar 4 kali akar 2 juga akar 8, berarti boleh ya? Paham? Paham. Oke, akar 4 itu berapa? 2. 2, berarti akar 2. Berarti nggak diam aja, berarti akar 8 itu adalah 2 akar 2, gitu ya? Ya, Pak. Oke. Kalau akar 27 berapa? Berapa kali berapa? 3 akar 3. 9 dikali 9 3. kali 3. Kemudian ditulis akar 9 kali akar 3 ya. Berarti ini adalah 3 akar 3. Gitu ya. Bisa ya? Bisa. Kemudian akar 125. Udah gede nih. Berapa ini?
Akar berapa kali akar berapa kali berapa? 25, akar 25 25 kali kali 5 kali 5. Kemudian ini bisa sama ditulis dengan akar akar 5 25 kali akar Dikali akar 5. 5. 5 Kemudian berapa? 5 kali 5 5 5 akar kali 5 akar 5 akar pangkat 5. 5. Oke. Nah, oke, satu lagi. Akar 360 berapa? Berapa? Berapa kali berapa? Kuadrat 60 kali 6. 60 Kali 6. 6. Terus akar Akar 60 terus kali kali akar akar 6. akar 60 itu berapa sayang? 30. nggak ada Nah, nggak ada Bisa ya? 6 dikali 10. nggak bisa Nggak bisa, berarti ini masih kurang benar gitu ya. Tapi berapa? Ayo pakai berapa? 18. 18. 36. 36. Kalikan berapa? 10. 10. 36 kali 10 sama dengan akar 36 kali akar 10 10. Jadi berapa dia? sama dengan 6 akar 10. Ini yang benar ya. Bisa? Bisa. Oke, ya. Mungkin ini sedikit. Kemudian sekarang kita lihat Pitagoras. Ya. Sekarang Pitagoras mengatakan bahwa seperti ini nanti. Oke, saya hapus saja ini semua dulu ya. Saya tampilkan aslinya dulu. Oke. Kalau pakai ini gampang kerjanya gitu. Nggak usah. Oke. Nah, sebenarnya di gini apa namanya, di aplikasi ini kita bisa lihat atau masukkan gambar, enak sekali. Misalnya saya masukkan, saya cari, tinggal explore gitu ya. Kalau kalian pakai misalnya bikin makalah supaya bagus, kita tinggal explore, kemudian tinggal diketik aja di sini gitu. Misalnya saya mau cari segitiga Pitagoras itu ya, Pitagorian, teorema Pitagoras misalkan. Nah, semua keluar hasilnya di sini. Kemudian kalau mau cari gambar, cari aja di images-nya gitu. Itu ya. Oke, nah saya mau pakai ini, tinggal diklik aja, klik. Oke, masuk dia. Gampang ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini sekarang. Oke, kita fokusnya ke sini sekarang. Nah, menurut Pitagoras gitu ya. Oke, ada yang masuk lagi kayaknya ini. Tidak ya. Nah, menurut Pitagoras bahwa hasil kali apa namanya penjumlahan kuadrat alasnya yaitu A kuadratnya ditambahkan dengan tinggi segitiga itu nanti ketemunya sisi miringnya gitu ya. Nah, sisi miring itu apa istilahnya kemarin? Selain sisi miring istilahnya apa? Hipotenusa ya. Masih ingat? Masih. Nah, ini hipotenusa. Kalau ada orang bilang hipotenusa itu adalah sisi miring segitiga siku-siku. Ingat, segitiga apa? Siku-siku. Siku-siku. Berarti selain siku-siku bukan hipotenusa namanya, ya. Nah, teorema Pitagoras itu berlaku hanya untuk segitiga siku-siku. Berarti kalau segitiganya bukan siku-siku, nggak boleh. Misalnya seperti ini. Oke, segitiganya begini gitu. Ini siku-siku nggak ini segitiganya? Bukan. Bukan, berarti Pitagoras berlaku nggak di sini? Enggak. Enggak, tetapi kalau saya tambahkan garis di sini gitu. Berlaku. Nah, baru berlaku. Kenapa? Karena ini siku-siku dia kan? Iya, Yang ini siku-siku di sini. Tandanya nanti kalau Bapak berikan tanda ya begini, siku-sikunya misalnya. Oke, saya berikan tanda di sini kecil misalkan. Gini. Gitu. Berarti ini berlaku nggak Pitagorasnya?
Berlaku. berlaku gitu ya. Tetapi kalau ini hilang gitu, nah, ini namanya segitiga sembarang karena kita nggak tahu ukurannya. Segitiga, tepatnya ini segitiga sama kaki gitu ya. Nah, sekarang terkait dengan segitiga ini, gitu, maka nanti berlaku triple Pitagoras namanya. Oke, nah ini Bapak sudah buat triple Pitagorasnya. Nah, triple Pitagoras itu gimana caranya memakai? Nanti kita lihat. Ya, nanti kita lihat triple Pitagorasnya. Triple Pitagoras yang pertama itu adalah 3, 4, dan 5. Oke, saya masukkan dulu segitiganya gitu ya. Oke, Oke, saya masukkan segitiganya dulu supaya bagus gitu ya, kalian lebih paham. Oke, perhatikan. Nah, ini rumusnya yang di atas. Masih ingat ya? Oke, ini rumusnya. Maksudnya seperti tadi. Kalau dia Oke, kalau dia A-nya 3, berarti di sini 3 gitu ya. 3 kuadrat tambah B-nya 4 kuadrat, maka C-nya itu adalah 5 kuadrat. Oke, kalau kita masukkan A kuadratnya berapa? A kuadrat berapa? 3 kuadrat berapa? 9. 9. B kuadratnya? 16. 16. 16 tambah 16? 19. 5. 25. 5 kuadrat, mau nggak 25? 25. Mau. Mau nggak 25? Mau. Mau, berarti triple ya. Ini juga yang lainnya juga triple. Nah, cara pakainya gimana gitu. Nah, seandainya sekarang saya berikan contoh soalnya ya. Gitu. Oke. Saya berikan contoh soalnya sekarang gitu. Nah, supaya kalian tetap lihat gambarnya gitu ya. Seandainya saya ubah sekarang. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat seandainya A-nya 6 gitu ya. Oke, 6. Nah, gimana caranya kita pakai gitu ya. Seandainya A-nya 6 gitu ya. Kemudian B-nya saya kasih 8 gitu. C-nya berapa? A-nya 6, B-nya 8, C-nya berapa? 10. Ah, 10. Gimana caranya? Kita lihat triple-nya sekarang. Oke, saya copy ya. Biar nggak gini. Oke, kita punya di sini triple-nya gitu. Biar gampang. Nah, oke. Nah, di mana dapatnya 10? Oke, perhatikan. 6 dan 8 ini sama-sama dibagi berapa? Bisa dibagi berapa? 2 ya? 2. Oke. Bagi 2. Kalau ini kamu bagi 2, hasilnya berapa? 3. 3. 3. Oke. Buat 3 di sini gitu ya, yang merah. Saya kasih hurufnya merah supaya kamu ngerti maksudnya gitu. Kemudian 8 juga harus dibagi berapa? 2. Ini juga harus dibagi 2 gitu. Ini caranya pakai triple ya. Dapatnya 4 gitu ya. Nah, oke. Ada 3, ada 4. Temannya berapa di tabel? Nah, gitu caranya. 3, 4, temannya berapa? 5. Ah, pakai yang ini ya. Berarti 3, 4 di sini pasti 5 dia gitu. Pasti 5 dia kan. Nah, berarti di sini nanti C-nya pasti 5 gitu.
5 dia. Nah, karena kamu tadi bagi 2, yang ini kamu bagi 2 tadi, ini kebalikannya. Berarti ini Dikali 2. dikalikan 2, berapa jadinya? 10. 10. Maka C-nya 10 dia gitu. Ya. Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang tulis diorek-oreknya. Coba kita pakai triple. Tulis diorek-oreknya ya. Sebentar jawab semuanya. Oke. Seandainya B-nya adalah 20. Sudah? Dah. C-nya 25, A-nya berapa? Oke. B-nya 20, C-nya 25, A-nya berapa? 6. Nah, saya tunggu di sini. Ini saya anggap X, ini 20, ini 25. Berapa? Mau bagi berapa ini dong? 15. Berapa? 15. 5? 15. Di mana dapat 15? Dibagi 5. Yang mana? 20 sama 25 dibagi 5. Dapatnya ini berapa? Ini bagi 5 dapat 4. 4. Nah, ini temannya ternyata ya. Kemudian ini dibagi 5 dapat berapa? 5. 5. Ini temannya apa sih di sini temannya? 3 kali 5. 15 ini gitu. Bisa ya? Bisa. Nah, oke. Bisa, Pak. Oke, lagi kita cek lagi gitu. Oke, seandainya A-nya adalah 21 gitu. Ini 35. Berapa B-nya? Berapa B-nya? Berapa B-nya? 6. Berapa? Oh, masuk segitu. 28. 20? 8. 28. Di mana dapat? Dibagi 7. 5 bagi 7. Ini bagi 7 berapa? 5. 5. Ternyata ini dia. Udah pasti kan 5 pasti ini timpal gitu kan? Ya. Nah, kemudian ini bagi 7 juga dapat 3 gitu. Kemudian di sini pasti dikalikan 7 ya berapa? 20? 28. Nah, inilah jawabannya. Ya. Nah, tetapi tidak semuanya bisa pakai triple. Nah, yang tidak bisa pakai triple caranya ya seperti tadi. Oke. Ya. Nah, sekarang saya bangkanya yang tidak triple gimana sih caranya? Iya. Oke. Seandainya di sini misalnya 8 gitu. Ya. Kemudian C-nya berapa ya? Oke. 12. B-nya berapa? Ini bisa saya hapus ya triple-nya ya. Oke, saya hapus dulu. Oke. Nah, yang kita pakai ini adalah formulanya. Kita pakai formulanya sekarang. Berarti kita pakai rumus yang A kuadrat itu ya, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini pakai. Coba dicari berapa jadinya. Ini. Bos Bilu wajah bos. Itu kakak Jenikanya ya udah. Nah, kemudian kalau hasilnya tidak bulat akarnya, tarik pakai yang tadi. Misalnya 2 akar 2. Kan bisa kan tadi itu kan? Atau 4 akar 2. Tadi saya sudah jelaskan itu ya.
Nah, silakan kalian nanti coba nanti ya. Oke, ada yang sudah ketemu? Berapa jawabannya? Berapa saya, Pak? Berapa? 4 akar 5. Hah? 4 akar 5. 4 akar 5. 5. Yang lain berapa? Jenika berapa Jenika? Oh, gede kakon. Oke. Degus bakar Gus. Dah. Oke, sama-sama ya belajarnya ya. Oke. 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 Oke, saya kasih contoh satu ya. Perhatikan. Tolong diperhatikan. Saya berikan contoh satu ini. Oke, yang diketahui dari soal ini apanya? A, B, apa C? A. A, berarti kita tulis 8 pangkat Kuadrat. Wah, gitu ya. Oke, kemudian lagi plus B-nya tahu nggak? 12. Nah, Tahu. Tahu. Belum, Pak. Ini aja. Kemudian C-nya 12 kuadrat. kuadrat. 12 kuadrat. Oke, ini 12. Sudah sampai di sini? Nah, 8 kuadrat itu berapa? 64. 64. Oke, 64. Sorry, 64. Kemudian tambah Tambah B kuadrat B kuadrat. B kuadrat. Terus sama dengan dengan 144. Oke, lagi B kuadrat. apa? B kuadrat B sama kuadrat. dengan Oke, B kuadrat bagus. Lagi Sama dengan sama dengan 144 dikurangi 64 dikurang 64. 144 dikurangi 64. sama dengan 144 dikurangi berapa? dikurang 64. 64. Terus B B kuadrat B kuadrat sama dengan 80. kuadrat 80. dengan 80. 80. Nah, B-nya saja berapa? B-nya dipasih Pak tuh ya nih ya. 4 akar 5. Akar pangkat 80. Akar 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 80 berarti ya, akar 80 bukan akar pangkat ya. Oke, saya masukkan. Oke, akar 80 ini ditulis berapa? 40. Hah? 40. Berapa? Akar 40 dikali akar 2. Akar 40 Dikali 2. Bisa. Kali 2. berapa akar 40-nya? Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa ya. Berapa dong? 16 akar 16 kali Hah? akar 5. Akar Ah, 16 ini yang kali benar akar ya. 5. Ah, ini yang benar ya. Jadi B-nya adalah 4 akar 5. aku saya lanjutkan aja di sini ya. Oke, biar nggak bingung. 4 akar 4 5 angka 5. ya. Maka B sama dengan 4 akar. Akar 5. Ah, ini jawabannya. Itu ya. Ah, ini jawabannya gitu. Ini B-nya. Maka Bapak bilang tadi tidak semua bisa menggunakan triple Pythagoras. Ya. Oke. Oke. Mau contoh lagi nggak? Satu lagi ya. Silakan dijawab. Semuanya aktif nanti ya. Jangan satu orang aja jawab nanti. Satu orang aja. Ya nyebut duluan makanya. Oke. Sekarang B-nya yang diketahui gitu. Oke, misalnya B-nya 10 gitu ya. Nah, A-nya nggak tahu gitu. A-nya buat ke C gitu. Oh, cara main video game kan? Nah, C-nya sekarang. Oke, C-nya misalkan oke, 15. A-nya berapa?
ke sini lagi gitu. Lima kali 5. 5 kali 5. Berapa? 5 akar pangkat 2. 5 akar 5. Nah, jangan bilang pangkat. Pangkat itu lo di atas. 5 pangkat Kan 5. ada, kalau lima ini pangkat namanya dua. 4 akar 5 gitu aja ya. Bukan 5 4 akar akar 5. 5. Bukan apa 4 pangkat 2 akar 5, bukan. Tapi 4 akar 5 gitu ya. Kalau ini 12 pangkat 2 gitu. Ini dibaca pangkat ini. 5 kali 5. Oke, yang diketahui apa? A, B apa C? B. B sama C. B sama? Sama C. C. B sama C. Oke. Berarti A kuadrat. Udah. Tambah berapa? 10 kuadrat 10 kuadrat. Kuadrat. Terus sama dengan Sama dengan 15. Sama dengan 12 15. kuadrat. A 15 kuadrat. kuadrat. Ya. Oke. Kemudian A kuadrat sama Kuadrat. dengan kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan sama dengan 100 sama dengan 225. 5. 225 Pak. 225. 225. Ya, oke, terus A kuadrat. A kuadrat sama dengan A kuadrat sama dengan 225 barang kuadrat. 125 dikurangi 100. Barang 100. dengan 225 dikurangi Barang 100. 100. 100. Sama dengan 100. Sama dengan Kuadrat. Dengan Terus kuadrat sama dengan sama dengan 125. 125. terus 125. A-nya A 125. kuadrat A sama dengan kuadrat A sama dengan sama dengan 25 A akar ya. akar akar 25 25 sama sama dengan dengan akar 25 akar 25 akar 25 Kali kali 5. 5 Akar 5. Kali 5 ya. ya kali ini Ini sama dengan berapa? sama dengan akar 25 25 kali 25 kali kali 5 5 ya. sama dengan 5 akar 5 sama dengan 5 Akar akar 5 5. Oke, itu ya bisa ya. Berarti A-nya berapa? 5 A sama dengan 5 akar 5 5 akar 5 Oke, ini jawabannya. Bisa? bisa Bisa ya. Oke, ada yang belum bisa? Jujur di chat aja. Pak, saya belum paham. Untuk bilang nggak apa-apa. Kita masih punya 1 jam ini. Baru 30 menit. Atau yang mau unjuk apa namanya, yang mau tanya, naikkan tangan pakai raise hand-nya. Ada fasilitas raise hand di sana kan? ada Boleh angkat tangannya. Boleh. Dan di sini kelihatan kok siapa yang angkat tangan. Ya. Nggak usah malu-malu. iya Pak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke timeline berikutnya. Sekarang kita akan lihat bagaimana aplikasi teorema Pythagoras. Oke. Ini saya hapus dulu. Nah, kita akan melihat triple Pythagoras dan aplikasinya banyak, gitu ya. Oke, saya punya 6 soal, gitu. Saya punya 6 soal. Sekarang kita akan melihat soal yang nomor 1. Oke. Ini soalnya. Oke. Ini. Yang sering main layangan pasti bisa jawab ini. Ya. Panji, kemudian Degus pasti bisa jawab nih, teman main layangan soalnya. Bisa dilihat? Bisa. Oke. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Syaratnya apa ini? Syaratnya apa? Supaya bisa dihitung, syaratnya apa kira-kira?
kali layangannya lurus, nggak bengkok. Kalau bengkok nggak bisa dihitung pakai Pitagoras, ya nggak? Iya kan? Nah, Iya. syaratnya adalah kali layangannya lurus. Oke, sekarang kita sketsa dulu. Itu ya. Sekarang kita sketsa dulu. Oke, Bapak akan tunjukkan caranya. Oke, kalau mau lihat gambar anak itu, oke, kita explore aja. Ketik aja di sini. Kita pakai SVG aja ya. Karena SVG itu gambarnya langsung tembus. Nah, oke. Misalnya ada anak main layangan gitu. Atau boy aja gitu ya. Atau layang-layang aja dah ya, biar nggak bingung. Nah, ini layangannya gitu. Oke, ini layangannya di atas. Nah, sekarang misalnya, oke, kita lihat soalnya dulu. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Apanya yang 250 meter? Panjang benangnya. Nah, Panjang benang. Oke, kita sambung ke sini benangnya. Itu misalkan, sambung ke sini benangnya. Oke, paham ya? Nah, ini benangan nih gitu. Ini benangnya. Oke, sekarang kita kasih angka. Berapa angkanya? 250. Wah, sudah. Satu. Selesai masalahnya. Terus, apa lagi? Anak. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang. Berarti anaknya kan di sini kan, naik layang-layang kan? Ya. Oke. Kita cari anak aja. Kian gambar lu nah. Oh, ini dia layang-layang ya. Nah, nih bangku. Anggap di sini dia gitu ya. Kamu sih gambar itu ya, nggak apa-apa ya. Anaknya di sini sekarang. Gitu. Gini. Terus jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang, berarti di sini ya, di sini ke sini kan? Di sini ya? Iya, Mbak. Gini. Di sini dia kan? Ini jaraknya berapa? Jaraknya berapa? 70 meter. 70 meter. Oke. Nah, ini kita belajar analisa dulu. Kemudian yang ditanyakan apa? Hitunglah. Oh, bukan ini. Bukan Pak, di bawahnya berarti. Bukan yang di bawah ditanyanya. Ini ternyata oke gitu ya. Oke. Ke sini dia. Gini. Oke. Tebalin lagi deh. Oke. Yang ini 70 ternyata gitu ya. Ini 70. Kalau kamu lihat ini triple nggak? Iya. Ini merah. Iya. Iya, Pak. Triple nggak? Dianggap X. Oh, gitu gambarnya. Berapa X-nya? Masih ingat triple tadi nggak? Masih. 20. Masih. Oke, kalau lihat triple-nya
Oke, Bapak cari dulu ya triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Oke, dia nggak kelupaan. Oke, pakai yang mana ini? Ini triple-nya. Kalau kamu lihat, oke, saya copy dia ya. Copy. Nah, melawan 24. Nah, yang mana temannya gitu sekarang? 25, 7, ada nggak di sini? Yang nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, yang mana cocok? Nah, Yang nomor? Yang nomor 3. Yang nomor? Yang nomor 3. Nomor 3, berapa dong? X-nya berapa dong? X-nya 24. 240. Hah? 240. Ah, ya, 204. 40. 40, ya, oke. Susah ya? Ini bagi 10 kan dapatnya 25, 7. Ini dia kan 25, 7 ya. Kemudian ini baru dikalikan 10. Berarti ini adalah X-nya 240. Ya. Bisa? Nah, kalau kita pakai triple teorema Pythagoras, berarti ini C-nya 250. Kemudian A-nya 70, B-nya tahu. Yang jelas C itu pasti di sisi miring. Ingat itu ya. Ini boleh bebas ini anak-anak ya. A-nya mana aja boleh. Boleh ini A-nya atau ini A-nya, boleh ini B-nya atau ini B-nya, boleh mana aja. Yang tidak boleh berubah itu adalah C-nya. Karena apa? C itu pasti sisi miring. Ngerti ya? Bisa? Bisa. Oke. Bisa saya hapus ini? Ada pertanyaan? Tidak. Kok lesu sekali sih? Oke, kalau gitu sekarang kamu jawab soal nomor 2. Oke, kalau mau orek-orek silakan orek-orek di sini. Yang mau ya langsung belajar gambar. Oke, silakan. Oke, belajar orek-orek. Oke, seorang anak akan mengambil sebuah layang-layang. Oh, lagi layang-layang ini. Di atas sebuah tembok yang berbatasan langsung dengan sebuah kali. Anak tersebut ingin menggunakan sebuah tangga untuk mengambil layang-layang tersebut dengan cara meletakkan kaki tangga di pinggir kali. Jika lebar kali tersebut 5 meter dan tinggi tembok 12 meter, hitunglah panjang tangga minimal. Panjang tangannya berapa? Karena kita hubungannya dengan Pythagoras, maka kamu harus bisa membuat gambar segitiganya yang mana. Poinnya di sana kalau Pythagoras. Ya, kamu harus bisa menunjukkan gambar segitiganya yang mana yang benar ya. Nah, oke, silakan. Kalau mau dieksplor pakai ini tools, kemudian explore. Nah, kalau mau sungai, misalnya saya bantu gambarnya dulu ya. SVG. Kita pakai SVG semua ya karena gambarnya SVG itu. Ini sungai. Nah, ini aja deh. Biar gampang. Nah, ini sungainya. Terus silakan dilanjutkan gitu. Berarti di sini ada temboknya, ada tembok gitu. Silakan anak-anak kalau mau gambar silakan. Ketemu, Pak. Hah? Bisa jawab ini nggak? Hasilnya. Hah? Hasilnya 13. 13, Pak. Panjang tangga minimalnya 13 meter. Panjang tangganya 13. Nah, gambarnya misalkan temboknya di sini, gitu kan. Kita gambar temboknya aja dulu ya. Ya. Nah, ini kan temboknya di sini sungai kan? Ah, temboknya gede gitu. Ah, gitu. Oke. Kemudian anaknya ada di mana? Di pinggir kali. Itu kan di sini dia kan? Ya. Nah, berarti di sini anaknya kan? Ah, misalkan anak itu ada di sini. Kita pakai bulat aja ya biar gampang. Anaknya ada di sini gitu. Misalkan ya
Kemudian tangannya dia sandarkan ke tembok kan? Iya. Nah, dia sandarkan ke sini gitu. Nah, yang ini tangannya gitu. Yang tangannya ini yang warna oke, saya pakai kuning biar kelihatan. Itu tangannya gitu. Nah, kemudian jarak sungai ke tembok itu berapa? 5 meter. Ini dia kan? Nah, ini saya pakai putih aja biar kelihatan. Oke. Kemudian kita gedein. Nah, ini. Nah, sekarang kita lengkapi. Yang 5 meter itu yang mana? Jarak anak ke tembok. Nah, berarti yang mana? Yang di bawah. Oke, good. Yang di bawah. Terus? Tinggi temboknya 250. Ah, ini. Tinggi temboknya adalah 12 meter. 250. Ya, 12 ya. Tinggi tembok Oh 12. ya, 12. Ah, gini. Berarti yang kuning ini berapa? Ah, udah kelihatan jawabannya di sini kan? Iya. 5, 12 yang mana? 5, Yang 12, maka yang miringnya pasti 13. 13 ya. 13 meter. Oh, belum jawab, balu kan? Gampang ya? Lumayan. Nah, lumayan. Intinya kalau Pitagoras, kamu harus bisa menunjukkan mana segitiganya. Ya. Berarti panjang gininya, panjang tangannya itu harus minimal panjangnya 13 meter, baru dia bisa. Ya. Ya. Oke, ada yang belum paham? Bisa semua ya? Intinya kamu bisa menggambarkan Bisa. masalahnya supaya ketemu gimana sih. Coba yang lain hidupin webcamnya, jangan-jangan kamu tidur di rumahmu itu. Banyak sekali ini. Siapa ini lagi? Permana. Jangan tidur ya. Pokoknya minggu depan kita sudah ulangan ini. Sebentar ada tugas soal cerita satu lagi, minggu depan ulangan gitu ya. Oke, soal ketiga. Nah, ini gampang. Silakan dikerjakan, silakan diorek-orek. Kalau lupa boleh lihat di Google, di YouTube nanti ya. Oke, silakan. Sebuah tiang tingginya 12 meter berdiri tegak di atas tanah yang datar. Dari ujung tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang tali 15 meter, maka jarak patok dengan pangkal tiangnya itu berapa? Nah, coba gambar segitiganya dulu. Silakan digambar. Nah, ini tiang. Ini tiangnya. Ini tiangnya. Ketemu, Pak. Berapa? 9 kuadrat. 9 kuadrat. 9 itu nah. Iya, 9. 9 aja. 9 ya. Oke, ini tiangnya. Kemudian tingginya berapa tiangnya? 12 meter. Ah, oke. Berarti kita bisa buat di sini 12 meter. Gitu ya. Yang lain ngomong ya, jangan cuman siapa yang ngomong ini? Siapa yang jawab tadi? Saya Mau tidak sama siapa ya? Sama Rasyad. Rasyad, Rasyad cuma tadi, 2 Pak. orang ini kayak ngomong, yang lain ngomong ya. Andinia kayaknya tadi jawab. Ya. Oke, terus apa yang diketahui selain ini? Panjang papak tali Panjang ke talinya. tali dari ujung tiang. Sebuah Tali tiang dari ingin ujung. berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas tiang ke sebuah Seutas patok. tali Berarti ke sebuah patoknya, patok. berarti patoknya yang mana? Sisi miringnya. Ah, berarti di sini anggap patoknya gitu ya. Ini patoknya gitu. Nah, ini patoknya. Nah, saya anggap patoknya ini.
Kemudian ditarik tali dari sini ke sini gitu ya. Iya. Ini. Main gitu. Kan begini kan? Ini yang warna merah ini adalah talinya. Talinya. Kemudian jarak patok dengan Jarak pangkal patok tiang, dengan berarti tiang. jarak ini ke sini kan? Iya. Berarti jarak ini. Jarak ini ke sini gitu. Ini maksudnya soalnya. Yang hijau itu berapa gitu. Kalau sudah itu 12. Kemudian yang talinya berapa tadi? 15 meter. 15. Kemudian yang ditanyakan yang ini kan? Iya, yang hijau. Makanya ini. Nah, 15 dan 12 itu sama-sama bagi berapa? Bagi 3. 3. Bagi 3. 12-nya dibagi 3 berapa? 4. Kita tebalin ya. Kemudian ini dibagi, karena ini bagi 3, maka ini juga harus dibagi 3. bagi 3 juga biar adil kan? Berapa? 15. 5. 5. Nah, oke, di sini 4, di sini 5, berarti temannya berapa? 4, 5 temannya 3. Berarti X-nya itu adalah 3. Kemudian karena di sini dibagi 3, maka di sini dikalikan 3. dikalikan 3. Ya. Ini tem 9. Ini pengalinya. Iya. Oke. 3, 4, 5. Ya. 3, 4, 5. 4, 5. Oke. Bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang kita lihat lagi nomor 4. Nah, bang, kan kecil gitu. Oke, silakan kerjakan. Seorang nakoda, tahu nakoda nggak? Tahu. Apa itu nakoda? Yang nyetir kapal. Yang mengendalikan Yang nyetir kapal. Kapal apa terbang? Laut. Kapal laut. Kapal laut. Karena kapal selam. Selam. Kapal selam. Tapi kapal api ya. Nah ini pakai triple juga ya. Nah silakan dihitung. Nah saya kasih gambarnya sekarang. Delapan, Pak. Hah? 8? 8. Nah, hitung dulu. Yang lain silakan kerjakan dulu ya, jangan percaya dulu benar kan 8 jawabannya. Ini kapalnya gitu ya. Iya, 8 jawabannya, Pak. Karena mercusuar. 80 meter. Nah, ini mercusuar kan? Kan itu mercusuar kan? Iya. Nah, ini mercusuarnya. Kalau pakai Dan ini, nggak bisa misalnya kakak satu bungkus. ini mercusuarnya. Kan berarti punya kakak berarti. Seorang nakoda melihat puncak mercusuar berjarak 100 meter dari kapal. Ya, berarti di sini dia kapalnya. Itu ya. Iya. Tinggi mercusuar 60. Oke, kita kasih tingginya dulu. Ini ke sini. 60. Coba ikuti aja. Kemudian saya tebalin. Berapa tingginya? 60 60. meter. 60. Anak-anak yang lain silakan kerjakan ya sambil mengerjakan. Ini 60, kemudian tinggi mercusuar, kemudian melihat puncak mercusuar berjarak 100 meter dari kapal. Itu sisi miringnya apa sisi datarnya yang 100 itu? Sisi miring. Ya, karena dia dari sini kan melihat ke sini dia kan puncaknya dilihat, makanya miring dia kan.
Iya, Pak. Nah, kalau dia melihat kaki mercusuar, sisi dasarnya dari sini ke sini dia. Ya, berarti dari sini ke sini. Sini. Kamerakan. Ini yang berapa? 100 meter. Ini yang 100. Ini yang 100. Yang menjadi pertanyaan adalah jarak nakoda dari puncak tentukan jarak nakoda dari puncak ini dia. Oh iya. Ya. Yang kuning itu berapa? Yang kuning itu ditanyakan berapa panjangnya? Salah satunya diwujudkan. Berapa? 80. Ya, jawabannya 80. Silakan anak-anak cari sendiri ya. Ini sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 20 ya. Iya. Bagi 20 dapat 5, ini bagi 20 dapat 5. Dapat 3, 5 temannya 4 kan? Ini 5 temannya 4. 4 kali 20 berapa? 8? 80. 80. Oke. Bisa ya? Bisa. Ada pertanyaan? Ada yang bingung nggak? Kalau bingung angkat tangan ya. Aku nggak ada ya kan. Rajesnya. Suara saya kedengaran nggak? Kedengeran, Pak. Ini Kedengeran, Pak. Rajes, kalian ada suaranya gitu. Tadi saya kedengeran, Pak, tadi. Tadi nggak kedengeran. Oke, nah sekarang satu soal lagi deh. Nah, sekarang ini. Oke. Oke, sekarang ini. Silakan. Berapa? 12. 12, Pak. 12. 12. Iya, 12. 12 meter. 12 meter. Iya, kan bentuknya mirip. Nah, kolam renangnya kan itu kan? Iya. Oke. Nah, jadi kolam renang. Sip. Kemudian panjangnya 16. 16. 16. Yang mana 16? Panjangnya. Panjangnya. Panjang kolam renang. Ya, ini ya. Nah, kemudian dia berenang secara diagonal. Dari mana dia? Dari ujung ke ujung Dari ya? ujung ke ujung. Dari ujung ke Atau ujung, dari Pak. ujung ini ke Diagonal. sini? Ya, kita anggap saja dia dari ujung ini ke sini gitu ya. Boleh ya? Boleh. Boleh, Ini boleh. berenang itu. Lengah nih berenang menyilang gitu. Ngelah gai kan? Mai berenang mai. Ngelah gai ini gitu loh.
Nah, dari sini kan? Nah, berapa dia? Jaraknya jarak tempuhnya dia berapa? 20 Pak, 20. 20 meter. Ah, 20. Ini yang 20. Oke, good. Yang ditanyakan apa? Lebar kolam renang. berapa nanti ya? Lebar kolamnya ditanyakan. Ini yang ditanyakan berapa gitu. Oh, gitu. Anggap saja X. Saya tahu ya X gitu. Oke. Ini triple nggak? Iya. Iya, Triple. Bagi berapa? 4. Oke, bagi 4. Ini dapat 4. 4 lah. Oke, ini bagi 4 juga dong. 5. 5. Oke, 5. Kita tebelin. Sorry. Oke, dapat 5. Berarti di sini 4, 5 temennya berapa? 12. Nah, 4, 5 temennya 3. 3 5, dong. 3. Berarti ini adalah 3. 3 kalikan 3 dikali 4. 4. Sama dengan 12. Apa kan? 12. Yang penting di sini kamu bisa memetakan permasalahannya, gitu ya. Iya Pak. Iya, Pak. Oke, oke. Ada pertanyaan? Tidak. Semuanya jelas? Tidak. Kira-kira kalau saya kasih ulangan sekarang bisa nggak? Saya sudah siap soalnya. Bisa jawab nggak? Mau ulangan sekarang? Boleh, Pak? Boleh? Enggak Pak. Nggak? Jangan Tangan dulu, Pak. Nggak. Enggak Pak. Yang mau ulangan coba angkat tangan. Pakai raise hand-nya. Saya mau lihat. Pertanyaannya saya balik. Yang tidak mau ulangan, coba angkat tangan. Bekolnya angkat tangan. Nah. Kalau ada modul. Ulang angkat tangan. Itu raise hand-nya di itu ya, di aplikasi ada raise hand. Jangan angkat tangan begini gitu. Itu di aplikasinya dipencet. Di aplikasi ada itu. Tangan apa enggak gitu ya? Oke, bekolnya angkat tangan. Kamu bisa lihat kan chatnya kan? Ini lu angkat tangan semua ini. Andinia nggak mau ulangan. Ini nggak angkat tangan, ini sisanya ini. Enggak. Semuanya. Ketut jangan sekarang Pak. Oke, kita nggak jadi ulangan sekarang, tapi kita ulangannya hari apa ya? Hari Sabtu ya. Iya Pak. Bapak akan kasih soal latihan latihan soal cerita 2 aja soalnya gitu. Nanti kamu tulis di Word gitu ya. Bapak tunjukkan caranya sekarang. Oke. Seandainya ada soal cerita ya. Kemudian soal ceritanya nanti begini bentuknya. Nanti kalian ketiknya di Word seperti ini jawabnya gitu. Nanti kalau mau insert kuadrat itu bisa cari di sini di equation gitu bisa ya. Ini kelihatan nanti equation. Nah, kamu bisa cari di sini nanti. Ya. Oke, equation. Oke, atau kalau kamu bikin di laptopnya gitu. Kalau kamu bikin di laptop gitu, ketiknya di laptop kemudian diimport ke online gitu ya. Nanti caranya begini. Oke, perhatikan. Bisa dilihat? Ini bisa dilihat? Ya, Bisa. Nah, kamu carinya nanti kan ada tugas nih. Tugasnya pasti begini bentuknya nanti dan berbentuk form dia. Saya kasih tabel di sana diketahui, ditanya. Kamu tinggal lengkapi aja. Dan ya. Nah, kalau kamu sudah punya file di di Word, kamu bisa import aja. Oke. Misalnya saya punya file saya itu misalnya di mana? Misalnya ini ya. Saya punya ini.
Misalnya soal pretest gini, gini misalkan. Ini akan saya masukkan ke sini gitu kan. Boleh kamu pakai atau yang ada formulanya dia. Oke, saya tinggal copy aja ini gitu. Ini kamu pindahkan aja ke sini. Paste. Hasilnya sama. Nanti baru kamu simpen. Kalau tugasnya nanti sudah ada namanya sendiri. Tidak usah disimpan. Ini sebenarnya udah nyimpen dia gitu ya. Nanti setelah itu baru dikirim tugasnya. Jadi kalau kamu kerjanya di komputer dulu, di laptop, kemudian kalau sudah selesai baru di copy jawabannya, itu akan lebih hemat pulsanya, kuotanya nggak banyak terpakai. Tetapi kalau kamu langsung kerjakan, ketik itu, atau mau gambar, atau gambarnya aja dibikin online bisa, terserah nanti kamu maunya seperti apa. Nah caranya gambar sama kayak tadi, kita tinggal ya, insert, kemudian drawing, kasih aja gambar baru. Kamu misalnya gambar apa di sini gitu. Oke. Kalau mau nggak cari gambar, diklik di sini. Kalau mau gambar tambahan seperti tadi, kamu cari di search, gitu ya. Kita tinggal misalnya ketik SVG, gitu misalkan. Kamu misalkan mau pakai ini gitu, tinggal klik insert. Bagus ya. Nanti ada di sana gambar sketsanya gimana gitu ya. Misalnya kamu pakai ini, tinggal garis saja, garis. Kemudian ini juga digaris ke sini gitu. Kemudian ini garis ke sini. Kemudian kasih teksnya berapa, misalkan ini 10. Kan begini caranya. Ya. Kemudian teks lagi, misalnya ini 8 gitu ya. Kamu tinggal tarik caranya. Kemudian misalkan yang ditandakan ini misalkan kamu tinggal klik di sini. Nah caranya import gimana? Kalau sudah selesai, kamu klik aja save and close. Maksudnya ini gampang, langsung kecilin. Kan enak jadinya, gambarnya cepat kerjanya. Ya, seperti itu nanti baru kamu jawab langsung. Nah, ikuti aja permintaannya nanti di soal. Nanti maksudnya ya. Kamu pokoknya aja, tugasmu adalah explore semuanya ini, pakai gitu ya. Kalau kamu buka drive-nya di mana Pak? Gitu. Buka drive itu ketika kamu buka Classroom, misalnya saya buka Classroom ya. Kan saya buka Classroom-nya, di mana saya ngetiknya Pak, seandainya saya mau bikin file baru gitu, kamu klik aja di sini. Ini banyak sekali kan, kamu bisa langsung pakai Docs gitu. Tampilannya seperti tadi. Ini Microsoft Word kalau kamu ketik, ini Excel, ini PowerPoint ya. Ini Word, ini Excel, ini PowerPoint. Oke, silakan dicoba-coba aja nanti buka soal latihannya. Oke, hari ini ada pertanyaan lagi, saya kira cukup untuk hari ini. Kemudian untuk absennya gitu ya. Misalkan kalian isi absennya, nanti absennya saya tutup pas jam 11. Silakan dilihat linknya ya. Oke, itu link absennya. Silakan di absen. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sebelum absen baru kita berdoa dulu. Sesuai dengan agama dan kepercayaan, semoga semuanya sehat, selamat. Oke, berdoa, silakan. Oke, berdoa selesai. Selamat siang. Semoga semuanya selalu sehat. Kalau sudah absen, silakan boleh live ya. Selamat siang. Siang, Pak. Oke, terima kasih. Ingat kita ulangan hari Sabtu ya. Ya Pak. Nanti saya info deh, nanti saya info. Ya Pak.
Ya, Pak. Nanti teman-teman yang belum masuk di Google Classroom tolong sampaikan. Banyak masih, terutama pelajaran 5 banyak sekali yang masih. Lister names itu kelas berapa? Berapa 5 tuh, Pak? Tolong diaktifkan akun belajarnya, suruh ya. Jawab 6, jawabannya 2 meter. Iya. Oke. Oke, sudah. Bapak tutup rekamannya. Nanti kalau ada bingung lagi caranya, silakan kamu bisa buka di Google di YouTube ya. Bapak akan share linknya nanti. Oke, terima kasih. Bapak stop recordingnya ya.